Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai JavaScript. Di dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel, tipe data, kemudian kita juga sudah membahas tentang operator matematika, kita juga sudah membahas tentang operator perbandingan, dan di video kali ini kita akan membahas tentang function. Dan sebelum kita masuk pada codingannya, kita akan pahami dulu apa itu function. Function itu adalah suatu blok kode ya, atau bisa dibilang sekumpulan blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Oke ya. Dan function ini biasanya memiliki parameter dan menerima argumen. Ya, dan kemudian function ini juga bisa mengembalikan nilai atau mungkin sering kita dengar yaitu return value. Oke, setelah kita pahami tentang function, sekarang kita akan ngoding bagaimana menulis function di JavaScript. Syarat yang pertama yang harus kita pahami untuk menulis function di JavaScript yaitu mendeklarasikan keywordnya terlebih dahulu ya. Kalau kita menulis function, kita harus menuliskan keywordnya terlebih dahulu. Keywordnya apa? Yaitu function. Coba kita mulai, misal function seperti ini. Nah, ini adalah keyword yang harus ada ketika kita membuat function di JavaScript. Oke ya. Nah, setelah kita membuat keywordnya, yang kita lakukan adalah memberikan nama pada function itu. Misal ya, misal kita beri nama my function seperti ini ya, dan karena ini function harus ada kurung kurawal, bukan kurung kurawal tapi buka kurung gitu ya, tanda kurung seperti ini. Nah, setelah itu kita membuka dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, ini adalah sebuah function, teman-teman ya, di mana kita sudah memberikan keyword yang menandakan bahwa ini adalah function. Kemudian kita membuat nama function itu sendiri. Nah, di contoh kasus ini nama function kita adalah my function ya. Lalu apa yang kita lakukan di dalam function ini? Misal saya ingin menampilkan seperti ini. Dokumen writeLine, saya ingin menampilkan ini adalah function biasa seperti ini. Nah, kalau kita sudah menulis di dalam blok kodenya seperti ini, apakah ini langsung tampil gitu kan? Oh enggak, ini enggak langsung tampil teman-teman. Syaratnya agar bisa tampil tulisan ini di browser kita, ya kita harus memanggil functionnya, gitu ya. Nah, kita bisa memanggilnya di sini. Nama functionnya adalah my function, kemudian buka kurung seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tampil ya tulisan yang sudah kita buat di dalam functionnya, yaitu ini adalah function biasa. Oke ya. Nah, misal seperti ini. Saya ingin membuat seperti ini teman-teman. Sorry. Ini saya hapus. Saya membuat seperti ini. Let angka misal ya. Angka sama dengan 10. Kemudian let angka 2, ini angka 2, kemudian ini angka 1. Nah, angka 2 ini kita beri nilai yaitu 10 juga. Lalu kita bisa membuat di sini bukan return. Let result seperti ini. Bukan. Nah, seperti ini. Result sama dengan angka 1 tambah angka 2 seperti ini. Oke, teman-teman ya. Lalu
kita bisa mengembalikan nilai gitu ya. Misal saya membuat seperti ini, return yang kita return adalah resultnya seperti ini. Lalu ini kan belum ada perubahan ya, belum ada perubahan. Coba kita refresh. Nah, di sini belum ada perubahan. Coba kita save. Nah, malah hilang ya. Nah, untuk bisa tampil, kita bisa membuat di sini let hasil sama dengan my function gitu ya. Lalu kita dokumen writeLine yaitu hasil seperti ini. Nah, sekarang hasilnya tampil ya. Nah, ini sebenarnya ya sama saja seperti yang kita tampilkan sebelumnya adalah function biasa, teman-teman ya. Kita coba baca kodenya di sini. Pertama kita deklarasi sebuah variabel dengan nama angka 1 dan kita beri nilainya adalah 10. Begitu juga dengan variabel 2 nilainya 10. Kemudian kita membuat penjumlahan antara angka 1 dan angka 2 ya, kita jumlahkan. Nilai yang kita dapatkan dari penjumlahan ini kita simpan di dalam variabel result. Kemudian variabel result ini kita kembalikan. Nah, ketika kita kembalikan, nilai yang kita kembalikan dengan return ini akan ditangkap oleh variabel hasil ya. Dan ini adalah pemanggilan dari fungsinya yang ke atas ya, teman-teman. Nah, setelah variabel ini mengambil hasil dari pengembaliannya, maka kita tampilkan di sini. Nah, teman-teman harus pahami juga ya, karena dalam function itu kadang kita menulis kode yang memang langsung dijalankan, tidak mengembalikan nilai. Nah, contoh yang kedua ini yang saya buat adalah ini mengembalikan nilai, teman-teman ya. Oke, ini function biasa. Coba kita buat mungkin function yang memiliki parameter ya, dan tidak mengembalikan nilai. Nah, ini coba kita close. Ini coba kita komentari. Misal kita punya function dengan nama tambah mungkin ya, contoh tambah, lalu kita punya parameter. Nah, parameternya yaitu A dan B misal. Nah, kita bisa melakukan penjumlahan terhadap parameter yang sudah kita buat, lalu kita langsung menampilkan hasilnya tanpa mengembalikan nilai gitu ya, seperti ini. Let hasil gitu ya sama dengan A tambah B. Oke, kemudian kita langsung tampilkan gitu dokumen writeLine yaitu hasil seperti ini. Lalu apakah sudah sampai di sini? Oh enggak, teman-teman ya. Walaupun kita sudah memberikan perintah untuk menampilkan hasilnya ke browser, tetapi karena ini belum kita panggil, jadi hasilnya itu belum kelihatan. Agar bisa kelihatan ya kita harus memanggil fungsinya, teman-teman ya. Kita harus memanggil fungsinya seperti ini, yaitu tambah function. Nah, seperti ini. Nah, kita mendapatkan none ya. Kenapa none? Karena coba teman-teman lihat. Kita mendeklarasikan function dengan keyword function dengan nama tambah. Kemudian kita memiliki parameter yaitu A dan B. Kemudian kita jumlahkan A plus B. Hasilnya kita simpan di dalam variabel hasil. Lalu kita tampilkan di browser. Sedangkan ketika kita memanggil functionnya, kita tidak mengirimkan argumen ke parameter yang sudah kita buat. Nah, itu kesalahannya. Mengapa? Karena ketika kita memiliki parameter, itu harus ada argumen
yang diterima oleh parameter itu sendiri sebagai nilai, gitu ya. Coba kita kirim argumen, yaitu 5 dan 5 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, yang mana argumen 5 yang pertama yang ini akan menjadi nilai dari parameter A. Kemudian argumen 5 yang kedua akan menjadi nilai dari parameter B. Yang secara tidak langsung 5 ini akan menjadi nilai dari parameternya, teman-teman ya. Kemudian dijumlahkanlah di sini 5 tambah 5, hasilnya disimpan di dalam variabel, lalu ditampilkan. Ketika kita save, muncul 10 gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu garis bawahi, seperti yang saya bilang, ketika kita mendeklarasikan atau membuat sebuah fungsi pada JavaScript dan kita ingin memberikan parameter pada fungsi tersebut, teman-teman harus ada argumen yang diterima oleh parameter itu, teman-teman, gitu ya. Kalau tidak ada argumen yang diterima, maka ini tidak akan bisa masuk ya. Di sini keluar none gitu ya. Karena tidak ada argumen yang diterima ini, sedangkan dia harus menerima argumen. Tapi kita tidak memberikan argumen itu. Nah, untuk itu teman-teman harus ingat selalu ada argumen yang diberikan kepada parameter ketika pada fungsi yang sudah kita buat, kita mendeklarasikan parameter, entah itu satu parameter atau dua gitu ya. Kebetulan di sini kita menggunakan dua parameter. Oke. Sekarang pertanyaannya, Bang, kita bisa nggak membuat satu parameter yang mana parameter itu memiliki nilai default? Nah, bisa teman-teman, kita bisa membuat itu. Nah, ini coba saya buatkan contohnya, ini saya komentari. Kita bisa membuatnya seperti ini. Function, mungkin saya buat namanya adalah admin gitu ya. Admin, kemudian parameternya kita buat satu aja, misal yaitu nama. Nilainya adalah sama Tuho seperti ini ya. Kemudian kita ingin menampilkan dokumen writeLine. Nama saya adalah seperti ini. Lalu kita hubungkan, kita ambil parameternya yaitu nama seperti ini. Oke. Kemudian kita panggillah di sini admin gitu kan. Kita panggil fungsinya di sini. Ketika kita save, maka nama saya adalah Samotuho ya. Samotuho itu dari mana? Dari nilai parameter yang sudah kita berikan, gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu, Samotuho-nya dari mana? Sedangkan kita tidak mengirimkan argumen, gitu kan? Nah, sebenarnya bisa, ini artinya nilai dari parameter kita memberikan nilai konkret atau nilai default tanpa mengirimkan argumen, gitu. Nah, misal saya ingin merubah nih, saya ingin merubah jangan Samotuho deh, saya ingin merubah menjadi Sam gitu kan. Tinggal kita rubah di sini. Kita mengirimkan argumen. Misal namanya siapa? Sam. Lalu kita save. Nah, di sini berubah juga mengikuti. Mengapa begitu? Ini adalah nilai konkret yang menurut saya adalah opsional. Mengapa opsional? Ketika tidak ada argumen yang dikirimkan ke parameter ini, maka ini akan ditampilkan, gitu ya. Dan ketika ada argumen yang dikembalikan atau yang dikirim ke parameter sebagai nilai baru, maka ini tidak ditampilkan. Yang ditampilkan melainkan argumen yang kita kirim. Jadi secara tidak langsung argumen yang kita kirim ini akan menimpa argumen yang sudah kita buat sebagai default.
gitu ya. Seperti itu teman-teman, ketika kita membuat fungsi, lalu parameternya memiliki nilai default gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang lain. Kita akan mencoba tadi kita sudah membuat function yang mana memiliki parameter tapi tidak mengembalikan nilai melainkan mengeksekusinya langsung. Sekarang kita akan mencoba memberikan function dan memiliki parameter yang mengembalikan nilai. Oke ya, nanti kita coba jelaskan kodenya. Seperti ini, function misal tambah lagi ya, tambah dan parameternya adalah A dan B. Kemudian return, kita bisa membuat ini, return sama dengan A plus B. Oke ya. Lalu kita bisa membuat di sini tambah yang kita kirim sebagai argumen, yaitu misal 5 dan berapa, 4 kali ya. Nah, coba kita save. Ini kenapa nggak muncul teman-teman? Ini kenapa nggak muncul? Karena coba kita baca dulu teman-teman ya. Oke, kita sudah deklarasikan variabel. Sorry, bukan variabel. Kita sudah deklarasikan function ya, yang mana function ini memiliki nama yaitu tambah. Dan terdapat 2 parameter. Kemudian kita menjalankan fungsinya dengan mengirimkan argumen 5 dan 4 sebagai nilai di dalam parameternya. Sekarang 5 dan 4 ini sudah berada di sini teman-teman ya. Sudah berada di sini karena kita sudah mengirimkan dari sini. Sekarang kita jumlahkan A tambah B. Ketika kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahannya di sini, kita kembalikan atau kita return value-nya kemana gitu kan? Nah, di sini bingungnya teman-teman. Di sini bingungnya. Artinya harus ada satu wadah yang menampung nilai yang dikembalikan itu agar bisa kita tampilkan. Kalau hanya kita memanggil fungsinya, ini tidak akan bisa muncul. Gitu ya. Coba kita save, ini tidak akan bisa muncul. Harus ada wadah yang menampung nilai yang dikembalikan dari sini. Gitu. Nah, agar bisa kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa menambahkan satu variabel untuk menampung nilai yang dikembalikan. Let hasil sama dengan. Nah, seperti ini. Coba kita save lagi. Belum muncul. Ya, belum muncul. Mengapa? Coba kita lihat. Di sini kan kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari A dan B. Hasil yang sudah kita dapatkan di sini kan kita kembalikan. Oke ya, kita kembalikan di sini ya, di return. Ketika nilainya dikembalikan, ditangkap oleh variabel hasil. Sekarang nilainya berada di dalam variabel hasil. Kita sudah simpan di sini nih nilainya, tapi belum kita tampilkan ke browser. Makanya di sini belum ada apa-apa nih hasilnya gitu kan. Untuk bisa menampilkannya, kita bisa membuat dokumen writeLine, yaitu apa? Hasil ya, seperti ini. Nah, muncul di sini, baru benar gitu ya. Oke, ini adalah function yang mengembalikan nilai gitu. Kemudian alurnya seperti apa sih Bang gitu ya? Mungkin pertanyaannya bingungnya di situ. Coba kita baca kodenya. Kita baca seperti ini. Kita punya function dengan nama tambah, memiliki 2 parameter yaitu A dan B. Oke ya. Di sini kita menjalankan functionnya ya. Kita jalankan functionnya yang mana sekaligus mengirim 2 argumen, yaitu 5 dan 4. Ini dikirim kemana? Ini dikirim sebagai nilai di dalam parameternya. Sekarang parameter ini memiliki nilai yaitu 5 dan 4. Oke ya teman-teman ya.
5 dan 4 ini kita jumlahkan, yaitu A tambah B. Sekarang hasilnya sudah ada nih, kita sudah dapat hasilnya, yaitu penjumlahan dari 5 tambah 4 itu kan 9 kan. Nah, kita sudah dapat di sini nilainya sudah dapat. Nah, nilai yang sudah kita dapat ini kita kembalikan, yaitu kita return. Ketika kita return, nilai ini ditangkap oleh variabel hasil. Oke ya, ditangkap oleh variabel hasil lalu ditampilkanlah ke browser seperti itu. Oke ya teman-teman ya, paham ya seperti itu. Sebenarnya hampir sama dengan function yang memang dieksekusi langsung, tidak di return nilainya atau tidak dikembalikan nilainya gitu ya. Oke, ada cara lain yang memang fungsinya untuk mengembalikan nilai tapi mungkin sedikit kodenya berbeda. Seperti apa itu? Kita bisa membuat seperti ini. Ini kita simpan di dalam variabel misal result seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Setelah itu yang kita return atau yang kita kembalikan nilainya adalah result ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama saja teman-teman ya, tetap hasilnya 9. Ketika di sini dijumlahkan dan didapat hasilnya, harus disimpan dulu di dalam variabel result ya. Setelah nilainya disimpan, lalu di return nilainya di sini, dikembalikan dan ditangkap oleh variabel hasil, lalu ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita sudah bahas apa aja nih? Mungkin ada satu lagi deh, kita bahas satu lagi. Kita bahas satu lagi dan menurut saya ini penting ya. Ini saya komentari, yang kita bahas terakhir adalah anonym function. Oke, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah di JavaScript itu anonym function atau function anonim gitu ya. Nah, apa sih itu anonym function gitu ya? Nah, saya membuat di sini seperti ini. Anonym function. Oke, apa sih itu anonym function? Nah, anonym function ini adalah function yang tidak memiliki nama ya. Adalah function yang tidak memiliki nama gitu. Function yang tidak memiliki nama artinya tidak ada identitas pada function tersebut gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa mengikuti kode ini teman-teman ya. Nah, membuatnya seperti ini. Let, kita buat nama variabelnya anonim seperti ini, sama dengan function seperti ini. Nah ini dinamakan adalah anonym function. Ya, kalau function biasa, kan seperti ini nih. Function baru mungkin namanya my function gitu kan. Nah, ini function biasa, dimana ketika keyword functionnya dideklarasi, diikuti dengan nama function. Nah, ini adalah identitas dari function ini, gitu ya. Sedangkan anonym function tidak memiliki nama atau tidak memiliki identitas. Oke, ini saya hapus. Lalu bagaimana misal saya ingin menampilkan hello world lah gitu ya di dalam anonym function ini. Sama saja teman-teman, sama saja seperti variabel sebelumnya. Bukan variabel, sama saja seperti function sebelumnya. Hanya saja bedanya yang teman-teman garis bawahi, anonym function tidak memiliki nama. Itu aja bedanya gitu ya. Misal saya ingin menampilkan dokumen write line hello world seperti ini. Nah, ketika kita ingin menjalankan functionnya, apa yang kita panggil teman-teman gitu ya? Apa yang kita panggil untuk menampilkan functionnya? Sedangkan functionnya tidak memiliki nama gitu ya.
Karena kalau kita lihat di function yang biasa kita gunakan ya, selain nama function ini sebagai identitas dari function itu sendiri ya, berguna juga ketika kita ingin memanggil atau menjalankan function-nya. Nah, sedangkan ini bagaimana kita menjalankan function-nya sedangkan tidak ada namanya gitu kan? Nah, untuk menyelesaikan masalah itu yang kita lakukan ketika memanggil function anonim, yaitu memanggil nama variabelnya, yaitu anonym function seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul hello world gitu ya. Walaupun tidak ada nama yang spesifik pada function ini ya, tapi ada variabel yang menyimpannya. Nah, untuk menjalankan functionnya kita memanggil nama variabelnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman gitu ya. Mungkin kita buat sedikit lagi deh, variasi lagi ya teman-teman ya. Misal kita punya seperti ini deh, luas, tinggi gitu ya. Nah, kita punya parameter luas dan tinggi. Kemudian kita buat di sini let luas kali tinggi ya. Luas kali tinggi, kemudian kita buat di dalam kurung luas kali tinggi, kemudian dibagi 2 misalnya. Lalu kita kembalikan nilainya. Kita kembalikan ya. Caranya yaitu return. Yang kita return apa? Luas kali tinggi gitu ya. Nah, apakah hasilnya ini muncul? Ya enggak kan, teman-teman bisa lihat kan hasilnya hilang gitu ya. Nah, agar hasilnya bisa muncul ya seperti yang kita lakukan sebelumnya, itu harus ada wadah atau tempat yang menampung nilai yang dikembalikan, dan harus ada argumen yang dikembalikan ya. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Let result sama dengan anonim. Nah, result ini akan berisi nilai yang dikembalikan dari luas kali tinggi ya. Lalu kita mengirimkan argumen. Ya betul ya, kita mengirimkan argumen. Misal luasnya kita buat 10 gitu ya. Kemudian tingginya kita buat 20. Maka ketika kita mengirimkan argumen ke dalam parameternya, di sini dikalikan luas kali tinggi, hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu dibagi 2. Hasil dari ini semua disimpan di dalam variabel luas kali tinggi. Kemudian dikembalikan nilainya dengan return seperti ini. Nilai yang dikembalikan itu ditangkap oleh variabel result. Baru apa teman-teman? Baru kita tampilkan ya. Ini kalau kita simpan belum muncul apa-apa. Agar bisa muncul kita tampilkan ke browser dengan cara dokumen write line yaitu result seperti ini. Nah, hasilnya adalah 100 teman-teman ya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Video yang kita bahas atau materi yang kita bahas seputar function di JavaScript. Dan teman-teman jangan lupa di follow atau di subscribe, like, dan kalau memang ada pertanyaan teman-teman sangat diperbolehkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video di materi selanjutnya.